Sebuah kabar gembira baru saja datang dari sudut Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pemerintahan yang terbuka. Prestasi ini membuat Bojonegoro layak disejajarkan dengan Paris di Prancis dan Madrid di Spanyol. Valdia Baraputri menemui sang pemimpin Bojonegoro, Bupati Suyoto. Setiap minggu, ia membuka pintu tempat tinggalnya untuk mendengarkan segala keluh kesah warga. Setiap hari, ia memeriksa kanal-kanal komunikasi digital untuk memastikan segala permasalahan bisa ditangani dengan segera. Inilah suasana hari tanpa kendaraan di sebuah kabupaten yang berjarak 3 jam dari Surabaya, Kabupaten Bojonegoro. Hari di mana masyarakat dapat menikmati area alun-alun dan pemimpin mereka bisa melakukan hal yang sama. Tadi Bapak kayaknya bukan hanya jalan ya, tapi juga memungutin sampah, itu selalu seperti itu. Iya. Karena kan kita harus mulai dari diri kita. Kegiatan ini tak canggung dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto. Ia mengaku telah terbiasa memposisikan dirinya di tengah-tengah warga. Gaya kepemimpinan Bapak ini terinspirasi dari siapa sih, Pak? Sebenarnya mungkin kalau disebut terinspirasi, saya kira terinspirasi dari rakyat ya. Karena ketika kita ini memahami masalah rakyat, problem rakyat, dan kita ingin menolong, menjadi bagian dari pembantu menolong mereka, maka mau nggak mau kita harus bersatu bersama rakyat. Dan itu memberi kekuatan kepada saya. Karena itu makanya ning alun-alun Bojonegoro, kelingan biyen nate janji setia untuk rakyat Bojonegoro. Suyoto yang akrab dipanggil Kang Yoto telah menjabat sebagai Bupati Bojonegoro sejak tahun 2008. Di tahun 2013, ia kembali terpilih dan dilantik untuk periode kedua. Itu solusinya dari pemerintah Bojonegoro bagaimana mengatasi wong sing gembel-gembel. Itu satu. Tak hanya sekali saya menyaksikan Bupati Bojonegoro berbaur langsung di tengah warganya. Siang itu di pendopo Bupati berlangsung diskusi yang selalu diadakan setiap hari Jumat. Suyoto dan jajaran pemerintah Kabupaten Bojonegoro hadir mendengar setiap aspirasi dan mengupayakan penanganannya. Sedangkan pengamatan di lain tempat, tanggal suam yang belum diangkat, penataannya tidak rata, pating berduduk, dan yang inilah yang biasanya menyebabkan kurang gulung uming. Ibu, ayo. Selama Anda menjabat selama 2 periode ini, ada istilah yang menarik, 4D Citizen Connection. Itu apa itu, Kang? Ya, sebenarnya itu kan istilah ya. Di pertama itu direct, langsung. Yang kedua itu dialogis. Yang ketiga distribute. Yang keempat adalah digital. Untuk itu kami mohon Bapak Bupati hari ini segera dilanjutkan. Semua bisa datang ke diskusi mingguan ini. Berbagai hal disampaikan mulai dari jalan rusak, upah minimum, BPJS, dan apa saja yang mengganjal di keseharian masyarakat. Saya ingat awal-awal dialog itu orang pada marah 6 bulan pertama. Semuanya marah. Bukan untuk berdialog Bukan ya? untuk berdialog, tapi untuk melampiaskan kemarahannya. Saya menyadari waktu itu karena orang itu kan sebenarnya memilih saya untuk menghukum pejabat kan. Menghukum incumbent, menghukum pejabat, karena waktu itu hampir semua birokrasi dianggap bagian dari incumbent. Mereka memang ingin menghukum. Karena itu ketika ruang dibuka, maka semua kemudian ingin menghukum. Karena itulah kemudian saya yang pelan-pelan harus mentransformasikan dari menuntut debat menjadi dialogis. Ya. Karena itu tidak boleh saya tiba-tiba ikut marah gitu di depan publik. Saya harus menjadi fasilitator yang baik. Artinya sebenarnya saya dan rakyat saya lebih mengedepankan hubungan yang bersifat langsung karena menempatkan rakyat itu sebagai bos. Nah, kalau rakyat sebagai bos berarti rakyat harus bisa menghubungi saya langsung dan kami sebagai pemerintah juga harus berhubungan terus-menerus.
Inilah yang sebenarnya lahir dari semangat bagaimana kita harus hadir dan nyambung dengan rakyat. Present and sensing, bagaimana hadir tapi kemudian juga kita betul-betul bisa merasakan pikiran, perasaan, dan kemudian mencoba merumuskan bersama-sama rakyat. Kepemimpinan yang bersifat terbuka membuat Kang Yoto dapat mengangkat nama Bojonegoro lewat berbagai prestasi. Salah satunya pengakuan level internasional dari negara-negara APEC sebagai peraih Sustainable Development Initiative Award. Penghargaan APEC ini diraih karena Pemkab Bojonegoro membangun jalan paving ke berbagai desa di Bojonegoro sebagai solusi tanah Bojonegoro yang bergerak dan mudah rusak akibat banjir luapan sungai Bengawan Solo. Sebelumnya kan Bapak dari kalangan akademisi begitu ya. Mengapa Bapak masuk ke dunia politik? Pada tahun 98 ketika reformasi, saya waktu itu sebenarnya juga jadi aktivis. Saya aktivis ormas dan kemudian saya waktu mahasiswa juga menjadi aktivis. Waktu itu kan saya berpikir kita tidak cukup menjadi pengamat. Ya, tidak apalagi cuma jadi penonton yang berteriak-berteriak gitu kan. Kita harus mau melakukan sesuatu. Kemudian saya berlanjut tiba-tiba orang memilih ya udah Mas Yoto aja jadi DPR provinsi gitu. Saya jadi DPR, tapi saya nggak tahan jadi DPR. Baru 2 tahun hidup saya menderita sekali. Kenapa Pak? Ya karena waktu itu iklim reformasi itu kan selalu mengatakan tidak kan. Jadi tidak. Seolah-olah kalau bisa mengkritik, bisa menyalahkan orang lain, itu baru aktivis politik. Saya berdoa, Tuhan izinkan saya menjadi eksekutif kecil-kecilan gitu kan. Ternyata saya lebih suka menjadi orang yang dikritik, yang dikecam, yang dimarahi. Daripada ada di pihak yang mengecam dan pihak yang mengkritik. mengecam. Dan saya lebih suka pada posisi itu. Lalu saya melihat bahwa ada peluang untuk mengubah nasib mereka, yaitu lewat jabatan yang namanya bupati itu. Saya jelaskan kepada rakyat, kita punya peluang bersama-sama untuk mengubah Bojonegoro ini. Kenapa? Karena bupati itu punya kewenangan untuk mengatur anggaran. Bupati punya kewenangan untuk membuat aturan regulasi. Bupati punya kewenangan untuk mendayagunakan seluruh pegawai. Tapi kalau dari sisi kualitas anunya saiki, carane icir wis carane ngeramat. Wis tambah pinter to. Keterbukaan, hal yang selalu Suyoto pertahankan. Berbagai cara dan bentuk komunikasi langsung diterapkan, baik dengan didatangi atau mendatangi masyarakat, hingga ia selalu bisa menyentuh langsung setiap akar persoalan. Tak cukup sampai di situ, Pemkab Bojonegoro pun membuka komunikasi lewat berbagai kanal digital yang bisa dihubungi setiap saat. Bapak punya waktu untuk ngecek semua itu Pak? Sekarang semua udah jadi satu sistem. Jadi di handphone saya yang saya biasa bawa itu ada berbagai aplikasi yang saya bisa tahu semua. Jadi saya bisa mengerti dan tahu apa yang dipikirkan oleh rakyat saya. Dan kemudian WhatsApp ketika muncul kemarin itu semua satker pakai, maka itu menjadi sangat enak. Karena apa? Responnya bisa real time. Tidak lebih dari 5 menit saya sudah tahu ada SMS warga saya masukkan di grup kerja tepat, cepat, maka camat dengan kades semua udah bisa laporan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Biasanya 5-10 menit kita sudah tahu. Walaupun jarak kita ada yang 70 kilo, 80 kilo dari ibu kota ini. Transparansi alias keterbukaan membawa Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pemerintahan terbuka. Bersaing dengan 14 pemerintah di dunia, Bojonegoro disejajarkan dengan Paris dan Madrid dalam ajang yang diadakan Open Government Partnership. Iya, Jak toh. Dia suka itu kalau Jak makan gini. Sosok seorang bupati dan sosok kesederhanaan seorang Suyoto nampaknya menjadi hal yang tak dapat dipisahkan. Ayo semuanya ikut makan. Ayo ikut makan semua. Bapak dari 3 orang anak ini yakin ia bisa terus memberikan kontribusi bagi Bojonegoro apapun kedudukannya. Baginya, jabatan bukanlah tujuan utama, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Bapak saya tukang kayu, ibu saya buta huruf, tapi ibu saya, bapak saya adalah orang yang punya kepedulian sosial sangat tinggi di desa itu. Ibu saya selalu mengatakan kepada saya, tidak penting kau menjadi apa, yang penting adalah kau berkontribusi apa untuk kehidupan ini. Membawa Bojonegoro dari kabupaten miskin menjadi lumbung pangan dan energi.
Sesaat lagi di 360.